Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Jumiatun dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora dari SD Negeri 1 Patalan. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Dian Nur Aini. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Negeri 1 Patalan. Selamat pagi Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini Bu Dian? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu Dian ya. Sehat. Ya, terima kasih ya Bu Dian. Hari ini saya dan Bu Dian akan mengadakan percakapan pra-observasi. Jadi sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Dian lakukan atau sebelum melakukan supervisi yang ada di kelas Bu Dian. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui juga dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bu Dian lakukan di kelas nanti. Dan tujuan hari ini kita yang melakukan percakapan pra-observasi juga adalah sebagai persiapan awal Bu Dian sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dan juga agar Bu Dian lebih percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Bu Dian di kelas. Nah, Bu Dian, saya mau bertanya ini, ada beberapa pertanyaan untuk Bu Dian yang akan saya ajukan kepada jenengan. Yang pertama, standar kompetensi apa yang nanti kita gunakan dalam observasi pembelajaran nanti Bu Dian? Ya, terima kasih. Terima kasih Dunia untuk pertanyaannya. Untuk standar kompetensi yang saya gunakan, yang nanti minta bantuan sama Dunia untuk diobservasi, yaitu yang pertama tentang area mengembangkan lingkungan kelas yang dapat memfasilitasi murid sehingga nanti murid bisa belajar secara nyaman. Yang kedua mungkin tentang cara memandu proses pembelajaran supaya lebih efektif lagi Bu. Yang selanjutnya saya ingin juga melakukan asesmen yang nantinya itu dapat menjadi umpan balik bagi murid-murid saya. Baik, jadi kalau bisa saya tangkap tadi yang dikatakan oleh Bu Dian tadi ada 3 standar kompetensi gitu Bu. Yang pertama tadi Bu Dian akan mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid Bu Dian belajar secara nyaman. Yang kedua tadi Bu Dian akan memandu proses belajar mengajar Bu Dian dengan cara yang efektif. Yang ketiga nanti Bu Dian akan melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik seperti itu ya Bu Dian ya. Terus Ya. Selanjutnya Bu Dian untuk pertanyaan yang berikutnya. Nanti area pengembangan yang ingin dilakukan saat observasi seperti apa Bu Dian? untuk area pengembangan yang ingin saya kembangkan itu kurang lebihnya memenuhi 4 aspek. Di antaranya yang pertama itu tentang kenyamanan lingkungan belajar. Apakah lingkungan belajar itu dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya? Ya. Kemudian yang kedua tentang penggunaan komunikasi yang positif seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga tentang penerapan disiplin di kelas. Dan yang terakhir itu tentang pemberian motivasi supaya nanti anak-anak saya bisa lebih semangat lagi saat belajar. Luar biasa sekali Bu Dian ya. Jadi Bu Dian ini ingin mengembangkan lingkungan kelas dengan cara memfasilitasi murid Bu Dian dengan 4 aspek tadi, melalui kenyamanan lingkungan belajar, terus tadi penggunaan komunikasi yang positif, penerapan disiplin, dan pemberian motivasi kepada murid Bu Dian. Seperti itu ya Bu Dian ya. Luar biasa sekali Bu Dian. Nah, selanjutnya Bu Dian, dari beberapa aspek tersebut yang Bu Dian tadi sebutkan, mana yang ingin Bu Dian capai secara spesifik saat nanti diobservasi? Monggo. Kalau yang lebih spesifiknya mungkin tentang kenyamanannya Bu. Apakah nanti saat proses pembelajaran itu tercapai lingkungan belajar yang nyaman sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya. Kemudian yang kedua itu
penggunaan komunikasi yang positif Bu. Kalau tentang motivasi kan sudah setiap hari pasti kita motivasi gitu ya. Untuk spesifiknya ke dua aspek tadi. Oke, kalau boleh saya simpulkan berarti tadi Budian ingin melakukan kegiatan yaitu kenyamanan di lingkungan belajarnya tadi untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya dan menggunakan komunikasi yang positif juga kepada peserta didik atau muridnya di kelas. Oke, baik Budian, kita lanjutkan lagi ya pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi sudah Budian sebutkan standar, area pengembangan dan beberapa aspek. Nah, sekarang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan pembelajaran yang Budian inginkan seperti apa? Karena tadi lebih spesifik gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira menurut saya untuk pembelajaran yang nyaman itu seperti ini Bu. Yang pertama mungkin dari gurunya dulu. Guru harus bisa menyesuaikan lingkungan belajar itu supaya bisa memenuhi karakteristik siswanya. Seperti itu. Yang kedua mungkin guru juga harus menyesuaikan lingkungan belajar itu dengan spesifik atau sesuai dengan tujuan pembelajaran saat itu Bu. Yang ketiga guru juga harus menyesuaikan lingkungan belajar itu yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, dan kalau bisa itu ada aspek KSE-nya Bu, kompetensi sosial emosionalnya itu harus ada di situ. Wah, luar biasa sekali ya Budian ya. Berarti ini Budian nanti ada 3 indikator yang ingin dicapai ya Budian ya. Tentunya tadi kalau saya boleh simpulkan, Budian akan melakukan penyesuaian lingkungan belajar dengan karakteristik dari murid Budian, seperti itu ya. Yang kedua nanti Budian juga akan melakukan penyesuaian lingkungan belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga tadi Budian menyebutkan akan melakukan penyesuaian lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan belajar, sesuai dengan KSE atau kompetensi sosial emosional dari peserta didik tadi. Wah, luar biasa sekali Budian. Saya sangat mengapresiasi dari tujuan Budian ini ya, luar biasa. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi Budian. Tadi Budian sudah menyebutkan beberapa nih. Sekarang saya mau bertanya tujuan dari pembelajaran yang ingin Budian capai. Oh iya, kebetulan untuk pertemuan besok itu materi saya sudah sampai siklus air. Oke. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai besok itu diantaranya yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan tentang apa itu siklus air. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tahapan-tahapan siklus air itu dengan urut, dengan runtut. Dan ada lagi yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menggambar atau membuat media seperti diorama siklus air, seperti itu. Berarti nanti Budian ini akan sesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada di kelas Budian berdasarkan tadi ya kesesuaian murid yang ada di kelas Budian ya, seperti itu ya. Kebetulan Budian ini melakukan pembelajaran IPA ya Bu. Iya. Pembelajaran IPA tentang siklus air. Iya. Bagus Bu, luar biasa ya. Dengan Budian tadi menyebutkan tujuan-tujuannya, saya kira nanti peserta didik atau murid Budian itu lebih akan nyaman. Seperti Budian tadi menceritakan akan menciptakan lingkungan yang nyaman. Oke, kita lanjut lagi Budian. Terus selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di kelas Budian? Iya, untuk rencananya besok pagi itu saya akan membuat pembelajaran itu berdiferensiasi. Oke. Jadi di sini itu di kelas saya ada beberapa tipe belajar atau profil belajar mereka itu berbeda-beda. Iya. Ada anak-anak yang suka belajarnya itu sesuai tipe auditory, ada yang visual, dan ada juga kinestetik. Jadi di kelas saya itu variatif. Variasi sekali. Untuk yang pertama itu nanti yang tipe auditory itu mungkin saya akan ajak mereka untuk nyanyi-nyanyi, kemudian menciptakan lagu yang ada kaitannya dengan siklus air. Kemudian yang dia sesuai tipe visual nanti akan saya putarkan film atau juga saya tampilkan gambar melalui LCD proyektor. Dan yang ketiga nanti tipe kinestetik itu saya akan ajak anak-anak itu untuk membuat atau praktek langsung membuat diorama siklus air. Dan nanti di tengah-tengahnya mungkin akan saya selipkan tentang KSE itu.
luar biasa sekali Bu Dian, sangat komplit. Kalau saya menangkap itu rancangan yang digunakan Bu Dian ini sangat komplit, berarti disesuaikan juga dengan kriteria minat dan bakatnya, cara belajarnya dari masing-masing peserta didik. Ada tadi Bu Dian menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang kategorinya dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu tadi ada visual, audio, kinestetik. Nah, berarti Bu Dian ini nanti akan mengikuti bakatnya masing-masing. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu Dian ya. Jadi pembelajaran nanti yang akan Bu Dian ini sangat variatif, tidak hanya seperti itu saja ya Bu Dian ya. Bagus. Supaya tidak monoton. Iya Bu Dian, saya sangat setuju. Saya terinspirasi sekali Bu Dian. Mungkin nanti bisa saya lakukan dengan peserta didik saya juga nanti Bu Dian ya. Nah, selanjutnya Bu Dian, tadi Bu Dian sudah menyebutkan lengkap sekali rancangannya, tujuannya. Sekarang Bu Dian, saya mau bertanya, bagaimana dengan media yang akan digunakan saat pembelajaran nanti? Ya, tadi kan saya ada 3 tipe belajar. Untuk anak-anak yang dengan tipe auditory, pertama di awal pembelajaran saya akan ajak tepuk siklus air sambil nyanyi Bu. Jadi gitu. Kemudian nanti yang kedua saya akan menggunakan media LCD proyektor. Saya akan tampilkan gambar tentang tahapan siklus air, dan juga ada video singkatnya tentang proses terjadinya siklus air itu Bu. Yang ketiga, secara langsung karena saya sudah pernah membuat diorama siklus air, saya akan membawa diorama itu di depan kelas supaya nanti anak-anak bisa mengamati dan menirukan bagaimana proses pembuatan diorama siklus air, seperti itu. Baik, jadi Bu Dian nanti medianya yang akan digunakan tadi ya, anak-anak diajak untuk tepuk juga ya, sambil nyanyi. Sambil nyanyi. Yang kedua tadi Bu Dian akan melakukan menampilkan gambar video pembelajaran seperti itu ya Bu Dian ya. Berarti disajikan sesuai kinestetik, minat belajar kinestetik, terus audio dan visual tadi, dengan Bu Dian membawa diorama ya Bu Dian ya. Diorama ya. Oke, kita lanjut lagi Bu Dian. Nah, kalau boleh tahu kapan Bu Dian akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Untuk pelaksanaannya besok pagi itu Bu. Jam pertama setelah anak-anak selesai pembiasaan. Iya, berarti besok pagi ya Bu ya. Berarti nanti mohon maaf pada hari tersebut saya meminta izin kepada Bu Dian akan ke kelas Bu Dian, dan saya akan melakukan observasi pembelajaran di kelas Bu Dian. Bagaimana Bu Dian? Ya, saya siap Bu, karena memang itu yang saya harapkan supaya nanti bisa membantu saya merefleksi hasil pembelajaran saya hari itu Bu. Iya. Oke, terima kasih ya Bu Dian ya. Setelah Ibu melakukan pembelajaran kita saat ini, pagi hari ini, adakah percakapan lagi Bu? Misalnya Bu Dian ada yang mau disampaikan? Mungkin cukup itu saja Bu. Besok aja kalau mungkin kita perlu refleksi setelah pembelajaran Bu. Baik, nanti di saat observasi Bu Dian, pasca observasi saya juga akan didampingi oleh pengajar praktis saya. Jadi saya memberitahu Bu Dian bahwa nanti di saat pasca observasi ada pengajar praktek yang akan mendampingi kita Bu Dian. Ya. Sebelum saya akhiri tadi ya, Bu Dian tidak ada pertanyaan? Cukup. Baik, terima kasih ya Bu Dian. Sampai ketemu nanti atau besok saat dalam kegiatan observasi di kelas Bu Dian ya. Terima kasih ya Bu Dian ya. Demikian percakapan dari saya dengan rekan sejawat saya yaitu Bu Dian dari kelas 5. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya yaitu di observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.
Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat. Sebelum kita mengawali pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Kemudian mau tawarkan siapa yang mau menjadi pemimpin hari ini? Iya, Mbak Nadia. Silakan ke depan Mbak Nadia untuk memimpin teman-temannya berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Alhamdulillah semuanya bisa hadir. Berarti semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Luar biasa. Nah, anak-anak, hari ini sebelum kita memasuki ke materi, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Oke? Oke, kita nyanyi terlebih dahulu. Lagunya adalah lagu syukur. Bisa ya, anak-anak? Bisa. Oke, are you ready? Kurang semangat. Are you ready? Ready. Oke, siap. Terima kasih Mbak Zara, Mbak Titi yang sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu syukur. Tepuk tangan buat kita semua. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Nah, kira pesan apa yang kalian petik dari lagu yang barusan kalian nyanyikan tadi? Dari lagu syukur. Iya, benar sekali anak-anak. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai makhluk hidup harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan juga rahmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Kira-kira ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa ya? Mbak Zahra? Iya, fungsi air untuk kehidupan. Nah, untuk hari ini kita belajar apa, Bu? Kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu tentang siklus air. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, nanti kalian dengan mencermati bacaan yang ada di buku teks kalian, diharapkan kalian dapat menganalisis serta mencari atau menemukan informasi penting di dalam bacaan. Yang kedua, nanti menggunakan media gambar yang nanti Bu Guru tampilkan di layar LCD ini, diharapkan nanti anak-anak dapat menentukan tahapan-tahapan siklus air dengan tepat. Yang ketiga, dengan membuat diorama, anak dapat memahami tentang siklus air beserta tahap-tahapnya. Kemudian yang keempat adalah dengan membuat lagu atau menyanyikan lagu tentang siklus air, diharapkan nanti anak-anak dapat memahami tahapan-tahapan siklus air dengan tepat. Nah, itu hari ini kita akan latihan mindfulness. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Silakan buka kedua mata kalian secara penuh. Mindfulness, Bu Guru mau minta komentarnya. Kira-kira apa yang dirasakan? Oh, menjadi lebih konsentrasi, benar sekali. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa tadi yang disampaikan Bu Guru? Siklus air, benar sekali. Silahkan anak-anak keluarkan buku paketnya, tema 8, dibuka subtema 1 yang ada di halaman 9.
Sekarang Bu Guru mau bertanya, informasi apa yang sudah kalian dapatkan dari bacaan siklus air? Siapa yang berani menjawab? Tunjuk jari. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Iya, benar sekali. Jadi dari bacaan tadi, Mbak Zahra tahu tentang apa itu siklus air. Ada tahap-tahapnya loh. Siapa yang mau menjawab? Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Iya. Beri tepuk tangan buat teman-teman yang sudah berhasil menjawab. Tepuk tangan yang mulia. Sudah ulangi ya. Jadi tahapan siklus air yang pertama itu adalah penguapan. Namanya kita sebut evaporasi. Yang kedua, jelas ini guru punya gambarnya supaya kalian tidak membayangkan saja. Nah, ini ya, ini namanya tahapan siklus air. Untuk lebih memperjelas pemahaman kalian, Bu Guru punya video. Silahkan dilihat secara seksama. Diperhatikan tahapan siklus air Bu Guru. Hei, pernahkah kalian kata-katanya dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana Allah bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Tadi kalian melihat video tentang apa, anak? Siklus air. Tahapannya ada berapa tadi? Ya, yang pertama adalah evaporasi. Yang kedua, iya benar sekali. Yang ketiga, presipitasi. Kemudian yang keempat, Oke, seperti biasa. apa? Infiltrasi. Tadi ada satu yang terlewatkan yang berasal dari tanaman. Penguapan dari tanaman. Kita kenal apa tadi? Transpirasi. Iya. Itunya Bu Guru kenalkan. Ini alat peraga yang dibuat oleh Bu Guru. Ini namanya adalah diorama siklus. Tepuk siklus air. Mengapa air tidak pernah habis? Padahal selalu kita gunakan. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apakah prosesnya? Sungai laut menguap evaporasi, dari pohon menguap transpirasi, kumpul menjadi awan, itulah kondensasi. Hujan turun itu presipitasi, air masuk ke tanah infiltrasi. Saatnya kita untuk bekerja kelompok. Nah, kemarin kan Bu Dian sudah memetakan kalian berdasarkan profil belajar kalian. Yang pertama itu ada kelompok audio terdiri dari Mbak Zahra dan juga Fitria. Nanti dua meja ini bisa digabung ke situ, oke? Kemudian kelompok visual ada Mas Koir, Mas Abi dan juga Mas Rafa. Nanti bisa berkelompok di meja Mas Kelvin dan Mas Kavin. Yang kelompok ketiga kinestetik ada Mbak Nadira, Mas Kavin dan juga Mas Kelvin mengelompok di meja Mbak Nadira dan mejanya Mas Rafa. Oke, sudah paham anak-anak? Silahkan untuk membentuk kelompok. Kemudian akan berikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Dari kelompok visual. Di situ sudah Bu Guru bagikan LKPD beserta instruksi apa yang harus kalian kerjakan pada masing-masing kelompok. Silahkan dibaca dengan teliti. Tanyakan pada Bu Guru apabila kalian merasa belum paham dengan langkah-langkah yang sudah ditulis kemudian. Oh iya, mau tanya itu nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya silahkan kalian pilih sendiri. Nah, tapi nama kelompoknya berdasarkan nama tahapan siklus air. Ya, boleh kelompok kondensasi, boleh evaporasi, boleh yang lainnya. Silahkan. Kelompok audio kira-kira mau nomor 1 ini juga perlu dijawab loh.
pepaya. Mengapa air tidak pernah habis? Karena air ada siklusnya. Selanjutnya presentasi yang kedua dari kelompok, iya boleh, kelompok evaporasi. Silakan ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat siang hari, laut menguap karena sinar matahari. Proses ini disebut evaporasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari, air laut menguap ke evaporasi membentuk awan. Pembelajaran kita hari ini sangat melelahkan apa sangat menyenangkan anak-anak? Sangat menyenangkan. Nah, tibalah saatnya kita untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau membantu Bu Guru menyimpulkan pembelajaran? Siklus air, fungsi air, Ya, terus ini namanya apa? Kamu latihan buat apa tadi? diorama siklus air. Ya, benar sekali, sudah belajar siklus air, tahapan-tahapan siklus air, dan diorama siklus air. Dari perwakilan kelompok kita merefleksi pembelajaran, kemudian punya 5 soal evaluasi, ini dikerjakan secara mandiri. Waktunya 5 menit ya, masuk. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang karena kita sudah evaluasi, Bu Guru mau mengajak kalian merefleksi hasil pembelajaran hari ini. Lanjut kelompok kondensasi. Perasaan saya sebelum mempelajari siklus air dan setelah mempelajari siklus air. Sebelum mempelajari bagaimana, sudah tahu apa belum tentang siklus air? Sebelum mempelajari siklus air, saya tidak mengerti apa itu siklus air. Setelah mempelajari siklus air, saya senang dan menjadi lebih paham tentang hidup. Kita semua tahu bahwa air itu sangat penting sekali bagi kehidupan, bagi manusia, bagi hewan, bagi tanaman, bagi makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jadi dengan menghemat air, kita akan dapat menyelamatkan kehidupan di bumi. Siap anak-anak? Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.